akhirnya sampai tahunya sukarelawan dan sukarelawan selatan mengatakan tahu banyu sukarela kesatria bahagia seikhlasnya sekalidahannya selanjutnya daripada itu kita akan menggunakan untuk kemaslahatan pondok pesantren Nurul Mauhibin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu maulidnya hasanah guru kita sabar tahan. Untuk ini kami aturkan dan kami persilahkan kepada Allah guru kita bertahan guru Fahru. Waktu dan tempat kami sediakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada para habaib, para syarafin, tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita Ayahanda Kiai Haji Kustia Rusdi beserta seluruh majelis guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, wabil khusus
Nabi dibekali dengan 4 kata bekal. Pertama, dimasukkan ke dalam dada Nabi khidmat. Khidmat ini ada guru yang mengartikan tidak gampang marah. Ada yang mengartikan orangnya pemaaf, sama ya. Ada pemarah, pemaaf itu lebih kurang. Maka itu Nabi ahlaman nas wa asja'an nas. Nabi ada pemarah, padahal Nabi paling berani. Inilah kata Imam Junaydi rahimahullah yang lakas naik pangkat kalau kita ada pemarah. Maka itu hidup di alam dunia kita jangan bermarah-marah, tapi hiduplah kita bersayang-sayangan. Kal walid ma'al walad. Sampai mana kan? Maka itu hidup di dunia jangan bermarah-marahan. Hiduplah bersayang-sayangan. Kalau kita ini bermarah-marahan dari gunanya. Makanya Nabi SAW datang seorang laki-laki minta wasiat, minta nasihat. Ujar Nabi tak ada. Pertama itu jangan menyalahkan. Karena orang penyakit jantung kayaknya timbul sedih hati, sakit hati. Orang kalau sudah menyalahkan bisa nikah. Ada kisah orang ini umur 20 tahun sudah datang ke rumah dokter karena mengadakan konsultasi orangnya menentukan keluhan, minta jalan keluarnya. Jadi dia orang tua, kenapa dokter? Maka ulun ini rancak sakit kepala. Jadi berapa umur dia? Umur ulun di sini 70 tahun. Oh jadi dokter biasa Pak itu sudah bawaan orang umur 70 tahun dasar rancak sakit kepala. Aku di sini pula kenapa di dokternya itu menangani selalu sakit. Ya dokter yang sabar Pak, itu memang sudah bawaan orang umur 30 tahun. Oh di sini salah dia dokter. Kamu itu ini sakit makanan bawaan umur 30 tahun. Kenapa nanti dia sakit? Ini terumbai Allah Taala Allahnya. Mulai itu perasaan kita habis ini sebab pas lagi kami 30 tahun tambah marah-marah untuk habis ini melampau tambah salah. Nah, sama itu takut kenapa dokternya mana betis perlu dibakar kalau saya bangun pagi. Jadi dokter biasa Pak yang sabar itu sudah bawaan orang umur 30 tahun. Lapau tampar di seragas. Jadi dokternya bapak tampar aku. Kemudian orang biasa dokter itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Makanya hidup ini kita bersayang-sayangan. Kalau walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua awan anak, seperti sayangnya guru awan muridnya. Kenapa? Sebab karena yang dua tidak pernah benci. Orang tua sayang kepada anak sedikit pun kadang benci. Guru sayang kepada muridnya tidak akan pernah benci. Walaupun muridnya lebih alim daripada gurunya, gurunya kadang benci malah bahagia. Makanya kita ini kalau sudah alim daripada guru tetap dihargai, guru tetap dihormati. Kadang-kadang waktu menunduk tunduk dengan guru, saat sudah alim pada guru, malah kepada guru. Maka itu bagaimanapun kita alimnya, ada nafkah kita miliki, tapi dimiliki oleh guru. Apa dia? Berkah. Guru itu punya berkah. Kata Habib Umar Al-Khalid, keberkahan ilmu itu, kesuksesan bentuk ilmu itu 70% ada di guru, 30% cuma mengandalkan kecerdasan, 70% ada dari guru. Maka itu kalau Anda mendapatkan ilmu yang barakah harus berkhidmat kepada guru. Kalau ilmu al-ilmu bitta'allum, ilmu belajar. Tapi kalau barakah bil khidmah, harus berkhidmat kepada guru. Orang kalau sudah dapat barakah gurunya itu kalah orang untuk ilmu 10 tahun kalah dibanding orang mendapatkan keberkahan. Maka itu kuncinya kita menurut manuver
Manur kalau kandungan selesai ada bisa. Di zaman dulu orang anak masuk kunur pesantren menghafal Al-Quran. Cuma persyaratan di kunur itu baru diterima harus hafal juz 6, juz 30 harus hafal. Anak yang membaca ini kada hafal maka kada cukup syarat kada diterima. Sekalinya menangis kada hafal. Menjadi murid itu hafal juz 30 hanya masuk sini. Kata murid berpikir dia itu orang lalu guru memasak syarat kedua supaya asli orang yang lain. Jadi guru boleh kita masuk ke mulut kada hafal bersama tapi ada syarat. Kui harus manut. Orang manut boleh. Artinya harus manut. Bila ada manut boleh pilih cara manut di mulut boleh. Kalau bahasa Jawa manut apa boleh, manut apa boleh. Jadi jangan sampai kalau manut saja. Saya manut saja. Sekalinya maghrib azan. Karena kiai mencari mana santri yang baru masuk tadi. Maju di sini, maju di sini. Sudah maju, ujian kiai jadi imam. Kok besok? Aduh, kali ini ulun jadi imam, ulun kan orangnya. Dan ulun kan kada hafal Al-Quran. Sementara senior kan senior. Senior kan banyak hafal Al-Quran. Saya kada hafal. Ujian kiai manut opong. Manut kan boleh di sini. Di balik ulun manut. Sekalinya sudah yang jadi imam mengajar dulu, tapi atas membaca surah yang membaca qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum ada tamu, burungnya ada tamu, lakum dinukum berdu, lakum dinukum sarannya di belakang, bukan lakum dinukum, wala an'abidun ma'akum berdu. Jadi ada lakum dinukum ingkirnya ini di sini lakum dinukum wala doatin dihubung Quran anaknya dihubung Quran kawannya berhubung tapi yang ada berbunyi dan penting ikut aku dulu sekalinya berkah menurut dengan dulu sidin hafal Al-Quran berisi punduk saudara menurut cerita kiai tadi itu kiai Al-Wardani kata beliau muridnya Ridwan diberkati manur. Makanya kita dapat manur ulun waktu mundur menurut apa dulu sampai mati mundur ulun masih mundur. Ulun murid sudah tahun 95 dari Jakarta hendak berangkat haji tahun 2005 berjaya di Pekalongan tahun ulun berangkat ojek berjaya ibu iyo nang kini disita sak burung imangkat maunya di sini kasih ke ulun sebelum berangkat. Jadi ulun kita duit karena kiai menurut ke Pekalongan dulu ulun tahan hutang tulang ke Pekalongan dulu sekali mendatang ke Pekalongan cuma beliau titip pesan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu aja. Ulun apa-apa saya Pekalongan belum boleh ke situ dan itu nggak masuk. Tapi sini mengatis mungkin tulang menurut ulun duit kiai Pekalongan tahun 95 dipanggil kami di sana mengirim ayah. Ayah itu pengasuh pondok pesantren kami Al-Baqiyatus Shalihat Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Negara. Sepupu sekali dengan tuan guru Kiai Haji Muhammad Bakri Babagai. Ulun dipanggil setelah murid ujian sidin ikan manja di Al-Baqiyatus Shalihat.
hebat yang karena kayak Pak Guru sampai pulang makan menjadi guru walaupun tak mau pada mereka tapi Pak Guru sekalinya alhamdulillah ulun menurut berkata ulun alhamdulillah bisa mengajar sampai kelas 3 aliyah ulun mengantarkan dari tahun 95 sampai ini lalu membuka ulang pesantren beginian ada santriwati kedua gurunya kalian mencari guru begini ulun ditugaskan mendengar ulun ada santriwati hanya duit dari Jawa Timur paling lalu dicari disuruh mengajar dia gadis ulun bujangan ingat kali ayu tinting ulun bayangkan akhirnya ulun disuruh oleh ayah menikah ulun menurut sikit menjadi saksi nikahnya jadi saksi ulun menurut disuruh ayah mengawasi santri pokoknya santri harus diawasi ulun menurut karena ulun menurut kawan santri ayah pakai ganasnya ngawas santri kayak dengan benar kalau subuh ulun bangunkan bila ada bangun ulun sembahyang bila sudah ibadah sembahyang subuh ulun berlakar lagi membawa barang pakai duit saya mau pasukan 10 orang 10 duit bila duit 1 orang 1 duit 10 orang 1 duit pokoknya kayak mengaji umat keseluruhan ya kan tapi ini akan pernah marah kenapa? Karena menurut ayah sidin yang menyuruh mengawas makanya ulun mengawas menurut berkah menurut bisa sidin datang ke pondok kemudian sidin menyuruh ulun berjualan kue wadai cari sidin kami di pasar suruh pulang wadai pengen guru jual ulun datangi kakak ulun kalau ulahkan wadai ulahkan sini sekalinya berbagian abang ulun datang pakai sepeda tinjak membawa wadai pakaian ragu Superman ulun kira di gembong sekali campur berpisah di tumbuk ayah akan tapung di sana keriting bulan-bulan bukan duduk bersebuku orang limping pemerintahnya rata-ratanya di ramai jual orang segagah ulun nanti jualkan ulun apa kata dunia karena orang bilang ulun ini dari Afgan orang yang bilang bukan ulun hanya ada satu yang ulun digagah ulun sebut santri coba perhatikan kasih Afgan diperhatikannya di mobil saya perhatikan Afgan bernyanyi macam mana agar berubah pipinya berubah balanya judul lagu
itu kan pakai spektrum ada dana muat anak puluh aja. Tapi kan ada anaknya kayak orang nanti kan ada lalu urunan kayak apa hubungan rumah kedua di dalam kayak gunung. Ada di gunung cinta panjang berpokok-pokok. Begitu anak menyuara boleh tinggi berubah belah bagi bermain buat menyuara berubah hewan kali diangkat kali diangkat jadi mereka Tuhan sudah ditangkapnya asal anda belum asal melihat mereka Israel belum Tuhan belum alhamdulillah ada di belum kurang amalan supaya hanya belum yang belum amalan berdasarkan masjid al-Karamah Martapura di sini mengharapkan yang belum ada amalan karena lagi belum ini juga sudah ada itu negara kenapa amalannya itu menjadi jangan pernah berhenti bernapas jangan mengambil di atas nafsi atau serius jadi kalau hati bernapas bercuma berlaku jangan sampai ambil ke atas sekalinya sampai yang jatuh tidak yang jatuh lagi di situ ada cerita kekanakan bermain-main di tepi sungai. Rupanya di sana berbahaya seksual. Habis campur mereka. Jangankan menologi, malah ditinggalkan kita. Kenapa? Buahnya berkaitan dengan kita. Tapi ada melihat dari kejauhan. Rupanya buaya itu bila menyambar orang di dalam makannya, kemudian di lambungnya, berlarinya. Abraham melihat dari kejauhan itu dari anaknya. Maka dikejar oleh Abraham membawa pisau sampai itu dikandungi oleh Abraham buaya berjalan. Abraham berjalan buaya yang timbul, Abraham timbul. Buaya kemudian Abraham kemudian dapatkan merasa buaya itu cocok temanannya melapas dapat mengambil anak lumpuh buaya tak sudah meninggal terlalu kepala. Karena disangka sanggup bakal buaya saking sayangnya orang anak. Rupanya baik buaya itu kalau yang makanan cocok melapas. Namun dia kerjanya juga maka itu hiduplah bersayang-sayangan. Satu, yang kedua dibekali ke dalam dada Nabi ilmu. Makanya kalau anak menuju jalan ridha Allah mau ada ilmu. Kalau ada ilmu gagal diperoleh. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia aja. Kalau kita ada ilmu bekerja perusahaannya gagal. Ada kisah orang belum kuliah negara pernah masih kuliahnya kami saya orang sini. Pokoknya kuliah berdagang kuliah, pokoknya suatu saat kuliahnya habis masih tertinggal 2 tahun lagi. Lalu dibawa kuliah, hendak diangkat di kantor kalau kejutan nanti.
jika mau kita